Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyrul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, kita bisa duduk, kita bisa tafaqquh fid din, kita bisa melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amalan tersebut tidak ada lain balasannya kecuali surga Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Itu barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyempatkan dirinya, yang dia melangkahkan dirinya untuk datang mempelajari kalamullah, untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka duduk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian belajar bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana cara kita beribadah atau mencari ubudiyah yang benar-benar untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah suatu kebahagiaan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolong, akan memberikan keberkahan kepada kita jemaah, dan itu harus kita syukuri jemaah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang permasalahan bagaimana adab membaca Al-Quran, dan kita sudah baca yang ke-1, kedua, dan yang ketiga, dan insyaallah kita akan masuk kepada yang keempat. Yang pertama, seseorang yang dia membaca Al-Quran, dia harus ikhlas dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Karena tidak ada lain, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan kita mengetahui bahwasanya amalan atau syarat amalan itu diterima, dia harus ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar membacanya, kemudian mempelajarinya, tapi dia harus mengamalkan kandungan yang ada pada Al-Quran tersebut, mengamalkan atau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga,
anjuran untuk selalu mengingat Al-Quran dan selalu membacanya, terus mengingat bahwasannya dia memiliki kitabullah, dia memiliki mukjizat yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada Rasulnya, dan itu adalah mukjizat orang-orang Islam, maka dia harus ingat hal tersebut. Kemudian dia jaga, walaupun mungkin dia hanya sekedar membaca satu baris atau dua baris dan yang lainnya, karena ingat amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan amalan yang banyak, kemudian selesai dia kerjakan, dia tinggalkan amalan tersebut lah. Tetapi beliau mengatakan ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla, amalan yang paling baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sedikit tapi dia terus menerus. Kemudian yang keempat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan di antara adab membaca Al-Quran, maka janganlah engkau mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran, akan tetapi katakanlah saya telah dibuat lupa, hafalanku hilang dan telah dibuat lupa. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat. Kita ketika tidak pernah membaca Al-Quran, jangan sampai kita mengatakan saya lupa dengan Al-Quran. Karena seorang muslim itu nggak boleh lupa sama kitabullahnya. Karena itu adalah identitas paling pertama yang dimiliki oleh orang muslim selain dari sholat. Maka dia harus tahu Al-Quran adalah kitabullah, itu adalah kitab sucinya, dan dia harus baca. Bahkan setiap kali dia sholat, dia harus baca tuh. Ada Al-Quran yang dia harus baca, dan dia adalah miftahus sholat, dan dia adalah rukun dari sholat. Dan dia ketika ditinggalkan maka akan batal sholat tersebut. Apa itu membaca Al-Fatihah? Tetapi dia mengatakan saya telah dibuat lupa. Karena kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kita lupa dengan hafalan kita. Mungkin kita hafal 1 juz 30 misalnya. Di belakang, siapa di antara kita yang dia bisa membaca dari awal? Oh, ini urutan dari An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, kemudian seterusnya. Kadang kita lupa dengan hal tersebut. Maka ini kita dibuat lupa, bukan lupa. Kalau kita lupa itu berarti kita yang meninggalkan Al-Quran. Maka ini dilarang dalam ajaran kita, jemaah. Jangan sampai orang yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan saya telah lupa dengan ayat atau surat Al-Quran. Kemudian dalilnya adalah apa yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang yang membaca sebuah surat dalam Al-Quran di waktu malam. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya ia telah mengingatku akan ayat-ayat ini dan ayat ini yang sebelumnya aku telah dibuat lupa bahwa ayat tersebut tercantum dalam surat ini dan surat ini. Karena Nabi SAW pun terkadang dilupakan dengan hal tersebut, dibuat lupa. Karena mungkin saking sibuknya kita jemaah, kadang-kadang pun yang dulu kita hafal surat Al-Fajr jemaah, sekarang kita lupa. Maka ini kita dibuat lupa, bukan melupakan. Kalau kita melupakan berarti kita tidak mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada kitabullah. Kemudian dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, sesungguhnya ia telah mengingatkanku sebuah ayat yang telah dihilangkan dariku dalam surat ini dan surat ini. Dan dalam hadis-hadis atau dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya seseorang di antara mereka yang mengatakan aku telah lupa ayat ini dan ayat ini, tetapi sesungguhnya ia telah dibuat lupa. Tapi biasanya orang-orang Indonesia mengatakan aku lupa itu maksudnya ya nggak ingat jemaah, bukan melupakan. Mungkin ini tergantung dengan kosakata jemaah. Yang dilarang di sini adalah dia mengatakan melupakan Al-Quran sama sekali, kemudian dia tidak membacanya. Tapi biasanya kita kalau ditanya ini surat apa, lupa nah kayaknya nih, lupa kayak ini. Dia tidak ingat maksudnya. Bukan berarti dia melupakan Al-Quran juga. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam hadis di atas terdapat celaan terhadap perkataan lupa akan ayat ini, dan celaan itu bersifat makruh yang harus dijauhi. Sedangkan perkataan saya dibuat lupa bukanlah sesuatu yang tercela. Dilarangnya mengatakan saya lupa ayat ini dikarenakan mengandung sifat atau sikap bermudah-mudahan dan melalaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ayatuna fanasitaha. Maka ayat-ayat kami telah datang kepadamu, lalu kamu lupa dengannya. Kemudian disebutkan oleh Al-Qadi Al-Iyad, beliau mengatakan penafsiran paling tepat terhadap hadis tersebut bahwa maknanya adalah celaan yang ditujukan kepada keadaan si pengucap, bukan pada ucapannya. Yakni saya lupa keadaan tersebut, keadaan dalam menjaga hafalan Al-Quran, lalu ia pun lalai hingga melupakannya. Kemudian beliau mengatakan di sini masalah bagaimana hukumnya seorang yang menghafal Al-Quran atau dia menghafal satu bagian dari Al-Quran kemudian dia lupa. Maka disebutkan oleh Lajnah Daimah, maka beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang yang telah hafal Al-Quran lalu ia lalai dari membacanya, dan tidak pantas pula dia melalaikan penjagaan terhadap hafalannya. Akan tetapi hendaknya ia menyediakan satu waktu bagi dirinya untuk membaca ayat atau surat tertentu setiap harinya yang akan membantunya menguatkan hafalan dan mencegahnya dari lupa, dengan mengharapkan pahala serta faedah dari hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, baik dalam masalah akidah atau muamalah. Akan tetapi siapa yang telah menghafal salah satu dari ayat Al-Quran lalu ia melupakannya karena kesibukan atau kelengahannya, maka ia tidaklah berdosa. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang lupa akan baca Al-Quran yang telah dihafal, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Wallahu atau wabillahi taufiq. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka silahkan kita ketika memiliki hafalan Al-Quran untuk senantiasa mengingat hafalan tersebut, kemudian kita ulangi, kita baca sehingga dia tidak hilang dan tetap ada pada diri kita. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima beliau mengatakan wajib menghayati atau memperhatikan kandungan Al-Quran. Maka lihat sekian banyak nas atau dalil mengharuskan penghayatan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran Al-Aziz. Beberapa di antaranya telah dikemukakan sebelumnya, dan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibnu Sa'di mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghayati kitabnya, yaitu dengan menelaah makna-makna yang terkandung di dalamnya, memikirkannya lebih mendalam tentang hal-hal yang menjadi prinsip serta perkara-perkara yang mengikutinya, dan hal-hal yang berkaitan erat dengannya, karena penghayatan akan kitabullah merupakan kunci bagi setiap ilmu dan pengetahuan, serta akan menghasilkan setiap kebaikan, dan setiap ilmu akan dapat disadurkan atau dapat disadur dari kitabnya. Dengan penghayatan itu atau penghayatan ini, maka keimanan dalam hati pun akan senantiasa bertambah, bahkan akan mengokohkan pohon keimanan tersebut. Maka demikian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan diketahui siapa Rabb al-Ma'bud yang diibadahi dengan benar-benar atau benar berserta sifat-sifatnya yang sempurna, dan dia harus disucikan dari sifat-sifat yang kurang. Dengan itu pula akan dikenal jalan yang mengantarkan kepadanya, sifat orang-orang yang meniti jalan tersebut, dan balasan pahala bagi mereka serta tiba di hadapannya. Maka beliau menyebutkan dengan orang-orang yang dia memperhatikan Al-Quran, kemudian dia mendalami Al-Quran, akan mendapatkan kebaikan dia. Karena di dalam Al-Quran tersebut Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya. Allah maha tinggi, Allah maha Razzaq, Allah maha Hakim, dan yang lainnya. Dengan membaca Al-Quran, seseorang itu akan menyadari bahwasanya inilah kebaikan dan seterusnya, dan akan membuat kokoh keimanan yang ada pada dirinya.
Dan sejatinya ketika seorang itu membaca Al-Quran jemaah, dia akan mendapatkan banyak kebaikan di sana dan gak ada pertentangan. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya yang terkadang di sana tidak ada orang yang faham dengan hal tersebut, yang satunya dengan yang satunya akan bertentangan dan yang lainnya. Maka inilah di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan disebutkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pun yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Dan sungguh di dalam Al-Quran itu tidak ada kecuali kebaikan. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maka kitabullah adalah Al-Quran, diturunkan kepada kalian itu dan memiliki keberkahan yang sangat banyak, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, dan ini bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulama salaf dari generasi para sahabat dan generasi setelahnya, mereka mempraktikkan dalam amalan-amalan perbuatan mereka. Mereka dapati hukum dalam Al-Quran, maka mereka kerjakan. Mereka pelajari Al-Quran, dia dapat di dalamnya ada bahkan Allahu Jalla Jalaluhu menerangkan di sini kebaikan seperti ini dan seperti itu. Ada syariat yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia amalkan dalam perbuatan mereka. Kemudian lihat apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau telah meriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran kepada kami, bahwa mereka para sahabat mengambil bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 ayat, dan mereka tidak mengambil 10 ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui ilmu dari 10 ayat tersebut, kemudian mereka mengamalkannya. Ini di antara luar biasanya seorang sahabat atau para sahabat. Mereka itu kalau mempelajari suatu hal, maka mereka dalami jemaah. Kemudian setelah mereka faham, maka mereka tidak segan untuk mengamalkan hal tersebut. Dan ini pula yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ushulus Salasa. Ada hal-hal yang wajib dia dipelajari oleh seseorang. Dia wajib seorang mukmin dan mukminah untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang berikutnya ada al-amalu bi, kemudian ad-da'watu ilaihi, kemudian as-sabru alal ada'i fi. Maka dia berilmu, dia pelajari Al-Quran tersebut, setelah dia faham baru dia amalkan, setelah dia amalkan baru dia dakwahkan ke orang lain, kemudian dia bersabar dalam menuntut ilmu, dia bersabar dalam mengamalkannya, dan bersabar pula dalam mendakwahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka mereka pun mengatakan, maka kami mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkannya. Hal itu diketahui pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan dari jalan Yahya bin Sa'ad, bahwa ia berkata, aku dan Muhammad bin Yahya bin Hibban pernah duduk, lalu Muhammad memanggil seseorang dan mengatakan, kabarkanlah kepadaku apa yang telah engkau dengar dari ayahmu. Maka orang itu pun mengatakan, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa ia telah mendatangi Zaid bin Sabit. Lalu beliau pun berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang membaca Al-Quran dalam 7 hari? Ada orang yang membaca Al-Quran, Masya Allah, 7 hari khatam. Ada orang yang membaca Al-Quran 3 hari selesai dia baca hal tersebut. Maka ini ditanyakan kepada sahabat Zaid bin Sabit, bagaimana pendapatmu wahai Zaid, orang yang membaca Al-Quran dalam 7 hari dia? Maka Zaid pun mengatakan, sesuatu hal yang baik, akan tetapi membacanya dalam setengah bulan atau dalam waktu 10 hari lebih aku sukai daripada membacanya dalam 7 hari. Dan tanyakan kepadaku mengapa demikian? Ia pun berkata, aku pun bertanya kepadamu. Zaid mengatakan, agar aku bisa menghayati dan memahaminya. Karena memang Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, jemaah. Al-Quran itu bukan hanya sekedar lewat saja. Kita baca, lewat, selesai. Tetapi yang
dianjurkan di sini adalah kita pelajari itu apa makna dari ayat tersebut, sehingga itu yang akan membuat kita semakin bagus ibadahnya. Karena seorang ketika dia mempelajari Al-Quran kemudian dia tidak faham, atau mungkin dia membaca ayat-ayat Al-Quran ketika dia sholat dan dia nggak faham maksudnya, bisa jadi itu membuat mereka itu tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat karena dia nggak paham. Tapi kalau orang-orang yang paham, Masya Allah, ketika lewat tuh ayat neraka mereka menangis kemudian berlindung kepada Allah. Ketika ada ayat surga mereka pun berdoa kepada Allah supaya mereka dari ahli surga, dan mereka pun menangis. Mudah-mudahan mereka adalah menjadi ahli surga. Bukan kayak seperti kita ketika sholat tarawih, imamnya luar biasa bacaannya, nangis-nangis imamnya, ikut kita nangis-nangis. Selesai sholat ditanya, kenapa kok sholat tarawih tadi nangis? Atau bersama imam itu nangis? Imamnya nangis, sedih. Apa yang dibaca? Nggak paham. Yang penting imam sedih, ikut sedih sudah. Suaranya bagus, mendayu-dayu, masuk ke dalam hati, ikut nangis dia. Dan dia nggak paham dengan hal tersebut. Maka jangan sampai kita aneh melihat ada orang yang baru selesai sholat, dia ikut nangis-nangis, padahal di sana disebutkan ayat-ayat ada neraka, ancaman bagi orang-orang yang dusta, ancaman bagi pencuri, dipotong tangannya. Selesai sholat dia nipu orang, selesai sholat dia mencuri, selesai sholat dia menghina orang. Maka tidak ada faedah dari hal tersebut. Maka di sini beliau menganjurkan kita bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipelajari, kemudian dihayati, kemudian diamalkan. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang keenam adalah bolehnya membaca Al-Quran sambil berdiri, berjalan, berbaring, dan di atas kendaraan. Ini dianjurkan, dibolehkan, silakan. Ini sama seperti berzikir. Berzikir boleh keadaan berdiri, boleh keadaan duduk, dan boleh dalam keadaan berbaring. Dan dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, Ali Imran ayat yang ke-191. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, sambil berdiri dia mengingat Allah, sambil duduk dia mengingat Allah, dan sambil berbaring pun dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Jalla Jalaluhu yang lainnya, "Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ini doa apa jemaah? Doa naik kendaraan. Ketika kita di kendaraan, kemudian sebelum berangkat, maka kita disunahkan untuk membacanya jemaah. Kemudian dalam sunnah pun telah menerangkan hal ini seluruhnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekkah, di mana beliau sedang membaca surat Al-Fatih di atas hewan tunggangan beliau. Dan diriwayat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia pun berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di kamarku, yakni ketika Aisyah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pundaknya, di dadanya Aisyah, di bangkuannya Aisyah. Kemudian beliau pun membaca Al-Quran. Maka silakan membaca Al-Quran, tidak harus duduk, maka berdiri dibolehkan, kemudian duduk dibolehkan, kemudian berbaring pun dibolehkan, bahkan ketika dia berada di atas kendaraan pun dibolehkan. Adapun bagi seorang yang sedang berjalan, bisa dikiaskan kepada seorang yang sedang berada di atas kendaraannya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Maka faedah yang bisa diambil dari hal ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di kamar seorang wanita yang tengah haid atau nifas. Karena sebagian orang-orang kaum musyrikin, orang-orang zaman dahulu, mereka memisahkan antara orang yang haid ini nggak boleh bareng dengan suaminya, nggak boleh bahkan satu rumah. Bahkan disebutkan jemaah,
ketika di zaman jahiliyah tersebut, ketika ada orang yang haid, maka dia disuruh keluar, kemudian dia dibuatkan gubuk kecil itu di luar rumah tersebut, dan nggak boleh ada orang yang bertemu dengannya, kecuali keluarganya yang berikan dia nasi, kemudian ditinggalin, kemudian hujan apa dia sendirian di sana sampai dia selesai haid, kemudian dia pun baru boleh datang kepada keluarganya kalau dia suci. Tetapi kita katakan itulah tidak benar, karena sebagian mereka, mungkin sebagian di antara saudara kita pun memahami seperti itu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaknya kalian tidak mendekati orang-orang yang haid di antara kaum perempuan. Maka maksudnya di sini adalah tidak boleh berhubungan badan dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketujuh, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Ini kemarin yang ana jawab, ada pertanyaan dan nanti kita akan jelaskan. Di sini ada perbedaan ulama, jemaah. Tapi beliau di sini menguatkan jumhurul ulama, sebagian besar ulama, karena memang sebagian besar dari ulama yang mengatakan seseorang itu tidak boleh memegang Al-Quran langsung, mushafnya yang dia ada ayatnya, tidak boleh dipegang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dan disebutkan di sini oleh para ulama adalah malaikat dan kitab yang di Lauhul Mahfuz. Tetapi sebagian mereka mengatakan yang di Lauhul Mahfuz saja itu tidak boleh dipegang oleh para malaikat kecuali dia dalam keadaan bersuci. Maka bagaimana dengan yang diturunkan? Karena yang di Lauhul Mahfuz sama yang diturunkan sama, jemaah. Maka itu pun dia tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Dan larangan menyentuh Al-Quran ini pula, Al-Quran ini kecuali bagi orang-orang yang telah bersuci, disebutkan dengan tegas dalam sebuah kitab yang dituliskan oleh Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini adalah hadis yang sahih, jemaah. Apa dalilnya? La yamassuhu atau la yamassuhu Al-Quran illa tahir. Maka tidak boleh salah seorang di antara kalian yang memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan dia bersuci. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam atau telah mensahihkan hadis ini dalam Al-Irwa, dan yang disebutkan oleh Imam Malik juga dalam Muwatta. Kemudian di sini masih banyak perbedaan para ulama. Kita katakan bahwasanya beliau di sini menguatkan seseorang itu tidak boleh memegang mushaf dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian apakah boleh membawa mushaf Al-Quran jika menggunakan pembungkus, kantong misalnya, atau kain bagi orang yang berhadas? Maka beliau menjawab iya, dibolehkan membawa Al-Quran dengan menggunakan pembungkus kantong, karena hal itu tidak termasuk menyentuhnya. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, dan barang siapa yang membawa mushaf, maka sebaiknya ia membawanya dengan menggunakan kainnya yang ada di pelananya maupun barang bawaannya, dan tidak dibedakan apakah kain tersebut bagi kaum laki-laki, wanita atau anak kecil, dan walaupun kain tersebut berada di atas atau di bawahnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian beliau menjelaskan di sini dibolehkan membawa mushaf dengan meletakkannya di dalam saku, dan tidak boleh bagi seorang untuk membawanya atau seorang untuk masuk WC dengan membawa mushaf. Ia harus meletakkan mushaf di tempat yang layak dengannya untuk mengagungkan kitabullah dan menghormatinya. Akan tetapi jika ia terpaksa masuk ke WC dan khawatir mushafnya tersebut akan dicuri jika ditinggalkan di luar, maka ia boleh memasukkan ke dalamnya dengan membawa mushaf karena ada alasan darurat, atau disebutkan oleh para ulama mungkin dia taruh di tasnya dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan tadi bahwasanya memegang mushaf ini adalah para ulama berbeda pendapat. Tetapi jumhur ulama mengatakan diharamkan atau tidak dibolehkan bagi orang memegang mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Dan ini khilafnya ketika memegang mushaf. Kemudian bagaimana orang membaca Al-Quran? Apakah boleh dia tidak berwudu? Maka para ulama bersepakat orang boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Boleh.
Boleh dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, baik dia hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali kalau dia junub. Maka ada larangan Nabi SAW. Kenapa? Apa dibedakan? Dia sama-sama hadas besar. Antara dia haid, kemudian dia nifas, kemudian dia junub, sama-sama hadas besar dia. Ketika dia mandi, dia harus mandi wajib. Apa bedanya? Karena kalau orang haid atau nifas itu dia memiliki waktu yang sangat banyak, waktu yang lama, 7 hari, dan itu bukan kehendaknya sendiri, itu adalah takdir Allah Jalla Jalaluhu. Maka silakan dia baca hafalan yang dia miliki, dia baca Al-Quran silakan, dengan dia tidak langsung menyentuhnya, mungkin dipegangin oleh saudaranya dan yang lainnya, maka silakan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya, dengan tanpa ada wudu, maka semua para ulama bersepakat boleh. Ingat, membaca Al-Quran. Yang ada perbedaan adalah memegang mushaf Al-Quran tersebut. Memegang mushaf tersebut. Kemudian ada permasalahan, apakah boleh kita pegang mushaf Al-Qurannya Ustaz? Kalau yang dipegang luarnya, karena dia ada sampul dan tidak ada kaitannya dengan lembaran Al-Quran di dalam, maka itu boleh. Karena yang dia pegang itu bukan dari Al-Qurannya atau ayat-ayat Al-Qurannya, tapi sampulnya. Atau mungkin disebutkan kalau dia memegang tafsir, apalagi tafsir itu yang lebih banyaknya adalah tulisan Indonesia misalnya, terjemahannya misalnya, maka para ulama pun membolehkan hal tersebut. Bahkan ada sebuah pertanyaan kepada Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ditanya tentang masalah bagaimana memegang Al-Quran yang ada di HP ya Syekh. Maka beliau mengatakan memegang Al-Quran yang ada di HP hukumnya adalah boleh walaupun dia tanpa wudu. Kenapa? Beliau mengatakan HP itu bukan mushaf. Mushaf itu tidak seperti HP. Karena mushaf itu ada lembaran-lembarannya, langsung ayat-ayatnya. Adapun di HP itu bermacam kita buka, yang antum hanya sekedar menggeser layarnya dan nggak langsung kesentuh kepada lafaz-lafaz tersebut. Maka beda HP dengan Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu beda. Maka contohnya juga ketika ada orang yang nanya sama antum bawa mushaf Al-Quran enggak? Maka antum mengatakan oh enggak ada, cuman di HP ana ada aplikasi Al-Quran. Maka kita katakan mushaf dengan Al-Quran itu beda. Mushaf dengan Al-Quran itu beda. Maka kita katakan di sini sekali lagi bahwasanya membaca Al-Quran tanpa berwudu itu boleh. Para ulama bersepakat dengan hal-hal tersebut. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Silakan. Mau dia bersuci, nggak bersuci, mau dia lagi haid, mau dia lagi hadas misalnya. Cuman yang jadi perbedaan ulama, bagaimana hukumnya menyentuh langsung mushaf tersebut. Maka para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh kecuali dalam keadaan bersuci. Yang membolehkan itu adalah kaum atau dari para ulama kita Zahiriyah. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun itu adalah khusus untuk malaikat. Itu ada Al-Quran di Lauhul Mahfuz, maka tidak bisa disamakan dengan yang dibawa di sini. Kemudian sebagian mungkin menyebutkan bahwasanya dengan hadis ini apa dikatakan? Itu hanya sekedar makruh. Itu hanya sekedar makruh, bukan tahrim. Maka silahkan orang boleh memegang Al-Quran tanpa berwudu. Tetapi mereka pun yang mengatakan bolehnya memegang Al-Quran tanpa berwudu menganjurkan kalau pegang Al-Quran itu berwudu. Dan kita berusaha untuk keluar dari khilaf para ulama. Bagaimana caranya? Kerjakanlah hal yang memang ketika kita kerjakan tidak ada khilaf. Ketika kita berwudu membaca Al-Quran, maka tidak ada orang yang akan menyelisih kita, tidak ada orang yang akan menghina kita dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentang permasalahan yaitu menyentuh Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Dan ini yang dibawakan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, dan beliau menguatkan hal tersebut. Tetapi ingat di sini ada perbedaan para ulama tentang masalah menyentuh Al-Quran tanpa ada wudu. Tetapi yang lebih afdol adalah menyentuhnya dalam keadaan berwudu. Adapun membacanya maka silakan dibaca apa yang dia hafal, baik dari Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas dan yang lainnya.
dan jangan sampai dia melupakan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedelapan adalah dibolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya, baik orang yang berhadas kecil. Ini yang kita sebutkan tadi, dan ini adalah sambungannya. Adapun orang yang junub, tidak diperkenankan membaca Al-Quran dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan hafalannya itu nggak boleh dibaca, jemaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membacakan kepada kami ayat-ayat Al-Quran selama beliau tidak dalam keadaan junub. Kenapa? Karena orang dalam keadaan junub itu dianjurkan langsung mandi, dan itu tidak memberatkan dia. Dia bisa langsung menghilangkan hadas. Adapun orang yang dia misalnya karena dia hadas kecil misalnya, kemudian dia bukan hadas besar dan yang lainnya, maka itu harus memerlukan waktu. Misalnya bagi orang yang nifas, kemudian orang yang haid, dia ada beberapa hari yang seandainya kalau dia berwudu pun maka dia tetap dalam keadaan hadas, dan ini dibolehkan. Nanti akan disebutkan di sini. Kemudian jika hadasnya hanya sekedar hadas kecil, maka ia boleh membaca Al-Quran melalui hafalannya. Karena beliau menyebutkan di sini memegang mushaf wajib berwudu. Maka beliau menyimpulkan di sini membaca Al-Quran boleh dari atau membaca Al-Quran dengan melalui hafalannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau menginap di tempat bibinya Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ketika sampai di pertengahan malam kurang atau lebih, maka Rasulullah SAW pun terjaga bangun. Lalu beliau duduk dan mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Beliau lalu bangun beliau bangun dan menuju ke tempat air yang tergantung, kemudian berwudu darinya dan memperbagus wudunya. Kemudian bacaan Rasulullah SAW setelah beliau terbangun dari tidur dan belum berwudu adalah dalil dibolehkannya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil seperti kencing, buang air besar, atau tidur. Adapun yang lebih utama dan lebih sempurna adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian tidak ada celaan maupun pengingkaran bagi seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan seperti ini, karena memang nggak ada dalil yang melarang orang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil, nggak ada. Bahkan celaan tertuju bagi orang-orang yang mengingkari masalah ini dan orang-orang yang menolak sunnah yang sahih yang menerangkan perkara ini. Diriwayatkan dalam Al-Muwatta karya Imam Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berada di tengah suatu kaum dan mereka sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau pun buang hajat dan kembali lalu membaca Al-Quran. Ada di antara sekelompok kaum tersebut, dia membaca Al-Quran, ada yang keluar kencing balik tanpa dia berwudu, kemudian dia lanjut membaca Al-Quran. Atau mungkin beliau nih Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau ini dia baca Al-Quran, kemudian minta izin untuk membuang hajatnya, kembali tanpa berwudu. Kemudian ada orang yang mengatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau membaca Al-Quran sedangkan engkau tidak berwudu? Maka Umar pun mengatakan, siapa yang memberi fatwa seperti ini? Apakah Musailamah? Musailamah adalah orang yang pendusta, orang-orang munafik pada zaman tersebut. Kemudian masalah apakah boleh orang berhadas kecil membaca Quran dari mushaf? Maka Lajnah Daimah dalam salah satu dari jawabannya mengatakan tidak boleh bagi orang yang sedang junub membaca Al-Quran hingga ia mandi, baik membaca mushaf maupun dari hafalannya, jika tidak dibolehkannya bagi membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf kecuali setelah ia bersuci secara sempurna dari hadas besar maupun kecil. Ini yang disebutkan. Kemudian manakah yang lebih utama, membaca Al-Quran dari hafalan atau dengan mushaf? Maka jawaban para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka mengutamakan membaca Al-Quran melalui hafalan daripada membaca melalui mushaf. Ulama yang lainnya menolak pendapat ini. Mereka mengatakan sesungguhnya membaca Al-Quran melalui mushaf lebih utama, karena dengan begitu berarti mencermati Al-Quran
Akan tapi pendapat ini didukung oleh asar-asar yang tidak sahih. Ulama lainnya juga merinci permasalahan ini. Kemudian disebutkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa inti perkara ini adalah masalah kehusuannya. Jika membaca Al-Quran melalui hafalan lebih khusyuk, maka ia yang lebih utama. Sedangkan jika membaca dengan mushaf lebih khusyuk, maka cara inilah yang utama. Jika membaca hafalan sama khusyuknya dengan membaca mushaf, maka membaca melalui mushaf lebih utama karena cara ini lebih cermat dan dapat atau mendapatkan kelebihan dengan melihat mushaf. Kemudian Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengatakan zahir perkataan dan amalan ulama salaf dapat dipahami dengan perincian. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan sudah sepantasnya bagi orang yang memiliki mushaf untuk membaca setiap hari ayat-ayat yang mudah agar tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid maupun nifas, dan ini dikarenakan tidak didapati dalil yang menunjukkan secara tegas tentang pelanggaran tersebut. Enggak ada yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang ke-10 juga disunnahkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang membaca Al-Quran itu akan didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu senang dengan nafas orang yang membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, Innal malaika tata'adza bima yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaika ini akan terganggu dengan apa yang membuat anak Adam itu terganggu. Ketika ada orang membaca Al-Quran dengan bau mulutnya yang tidak harum, misalnya dia baru selesai makan sesuatu yang mungkin membuat orang ketika menciumnya itu akan menjauhinya, maka malaikat pun tidak akan mendatanginya dan tidak akan mendengarkan apa yang dia bacakan. Kemudian beliau mengatakan di sini, dan hal ini termasuk adab kepada kalamullah, maka sangat baik bagi seorang qari ketika dia hendak membaca Al-Quran, ketika dia hendak membaca kalamullah, untuk membersihkan dan mengharumkan mulutnya dengan siwak atau apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut, karena tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk etika yang penuh adab terhadap kalamullah. Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan, jika beliau Nabi bangun, idza staiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili yasusu fahu bisiwak. Beliau itu yasusu fahu bisiwak, menggosok mulut beliau di siwak. Bahkan dalam hadis yang lainnya sampai beliau mengatakan sampai seolah-olah mau muntah, digosok bagian lidahnya, digosok giginya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat tahajud, dan beliau terlebih dahulu membersihkan mulut beliau dengan menggunakan siwak. Allah Ta'ala alam shawab. Jemaah, ini yang dapat Anda sampaikan. Maka di sini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil di sini, jemaah. Yang pertama di antara adabnya atau yang keempat, tidak boleh kita mengatakan saya telah lupa. Itu tidak dibolehkan. Kemudian wajib bagi kita ini menghayati apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dihayati. Di sana ada kewajiban yang harus ditunaikan, kemudian apa maksud dari ayat tersebut dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Quran silahkan boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, atau bahkan boleh dalam keadaan berada di atas kendaraan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang menyentuh Al-Quran. Beliau mengatakan di sini tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan bersuci, dan beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Tetapi di sini kita katakan ada perbedaan para ulama tentang hal tersebut. Adapun membaca Al-Quran, maka sepakat para ulama tidak mengapa orang itu membaca Al-Quran tanpa dia menyentuhnya, walaupun dia hadas kecil ataupun hadas besar, seperti dia nifas kemudian dia haid. Tetapi adapun kalau dia junub, maka dia harus bersih dari junub tersebut. Kemudian disunnahkan pula untuk membersihkan mulut ketika hendak membaca Al-Quran. Kemudian tadi permasalahan tentang masalah HP yang ada di Al-Quran, maka kita katakan dan disebutkan oleh para ulama, kita bisa antum lihat di internet di sana
bagaimana pertanyaan seorang kepada Syekh Saleh Fauzan, maka beliau mengatakan mushaf itu bukanlah HP dan HP itu bukanlah mushaf. Maka boleh menyentuh Al-Quran yang di dalam HP tersebut tanpa dia berwudu, karena yang dilarang adalah mushafnya. Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan jemaah. Kemarin Anda dapat video dikirimkan di grup tentang dari Kementerian Agama yang nanti tanggal 27 itu kita akan rayakan hari kiblat katanya jemaah. Tanggal 27 untuk mengadakan hari kiblat. Karena beliau mengatakan posisi matahari itu tepat di atas Ka'bah. Apakah kita harus mengikuti acara tersebut jemaah? Jemaah, apakah mengikuti acara tersebut? Antum mengadakan acara penetapan kiblat misalnya, maka kita katakan tidak perlu jemaah. Kalau antum pengen sekedar cari faedah boleh. Kemudian nanti kalau kita tahu ternyata arah kiblat itu arah sini, kemudian tiba-tiba antum ukur di masjid ternyata beda. Apa yang antum lakukan? Apakah masjid itu harus dirombak atau karpetnya dimiringkan? Maka kita katakan itu tidak perlu. Kenapa kita katakan tidak perlu? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat." Di antara sebelah barat dan sebelah timur itu adalah kiblat. Karena kiblatnya orang-orang di Madinah sana bukan arah barat, jemaah, beda. Kita yang arah barat. Tapi misalnya di depan sini, maka apa di sebelah kanan dan kiri itu adalah kiblat. Maksudnya kalau engkau nggak pas dengan Ka'bah nggak jadi masalah karena tempat engkau tidak bisa melihat Ka'bah. Adapun kalau orang melihat Ka'bah kemudian dia miring sholat, batal sholatnya karena dia bukan menghadap Ka'bah. Makanya antum kalau lihat di Masjidil Haram sana, sholatnya orang itu bundar dia jemaah. Bundar sholatnya, ngelilingin Ka'bah dia. Ya kalau antum lurus sopnya ke seperti itu, nggak sah sholat antum jemaah. Karena harus mengikuti pas kalau antum melihat Ka'bah. Adapun orang yang jauh, maka sudah diwanti-wantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena arah kiblat itu nggak semua kota punya jemaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara sebelah barat dan sebelah timur itu adalah kiblat. Ya miring-miring dikit maka nggak jadi masalah, dan itu disebutkan oleh para ulama. Maka sekedar mau ikuti acaranya misalnya untuk ngambil faedah silahkan. Tapi harus dirayakan misalnya nanti masjid harus dirubah dan yang lainnya, maka kita katakan itu tidak perlu. Apalagi kalau memang sebelum kita buat masjid pun memang sudah kira-kira memang, apalagi kompas kita pakai jemaah. Karena memang kadang-kadang kompas itu ya nggak sesuai, kita cuma memperkirakan, nggak ada orang memastikan. Oke, kira nih kayaknya nih. Ya setidaknya ya hampir menyentuh lah misalnya. Hampir menyentuh, maka itu tidak jadi masalah. Allah ta'ala alam. Ada yang lain? Fadhal. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, masalah memegang Al-Quran, karena biasanya heboh-heboh jemaah. Nah, ya di sini ada perbedaan pendapat ulama jemaah. Maka kalau ada yang memegang Al-Quran, dia punya hujah, maka biarkan dia. Kalau memang diajak diskusi, maka sampaikan bahwasanya ini dalilnya dan seterusnya. Munaqashah, diskusi dengan sahabat kita apa yang membuat dia mengatakan boleh memegang Al-Quran tanpa wudu. Maka kalau dia punya dalil, maka silahkan kita berlapang dada dengan hal tersebut. Kalau kita tertarik dengan hal tersebut, maka silahkan antum tertarik kalau memang itu adalah lebih kuat. Nah, karena jumhur ulama mengatakan harus membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Cuman dari mazhab Zahiriyah. Siapa mazhab Zahiriyah jemaah? Di antaranya para ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Nah, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kemudian yang lainnya, beliau di antara mazhab Zahiriyah. Yang ya kalau dalilnya memang seperti itu nggak boleh diotak-atik. Nah, seperti itu. Allah ta'ala langsung. Padahal mungkin ada yang lain. Tapi sebagian dari kalangan ulama kita Zahiriyah juga. Di antaranya Abu Daud.
Nah, Abu Daud Az-Zahiri. Nah, beliau mengatakan bahwasanya memegang mushaf tanpa wudu itu dibolehkan karena beberapa alasan yang kita sebutkan, itu khusus untuk para malaikat di Lauhul Mahfuz, kemudian keharaman atau larangan dari Nabi SAW itu hanya sekedar makruh, bukan keharaman. Karena ini dipisahkan nanti kembali ke yang lainnya dan seterusnya. Bahkan sebagian para ulama membolehkan orang-orang haid itu memegang Al-Quran dengan menggunakan penghalang jemaah, dengan kaos tangan dan yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Nah, jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan faedah. Kemudian terus belajar jemaah, karena masih banyak hal-hal yang kita tidak pahami dari beberapa yang diajarkan atau mungkin dari syariat-syariat kita, baik dalam membaca Al-Quran, dalam ajaran-ajaran yang lainnya, masih banyak yang kita belum pahami. Maka jangan sampai mencukupkan diri kita dengan sebatas itu saja, tidak. Karena kita ingin mencari bagaimana cara ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan amalan kita tidak sia-sia. Maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.